Bab 196. Ruang pengobatan Bernard. Bernard yang mendengar Maggie masih ingin mengajari Master Rocky, seketika berkata dengan marah, "Kamu tidak sopan, menurutmu apa ini? Bisa dikatakan kamu masih berani menjelekkan dirimu di depan Master Rocky dengan keserba-tahuanmu tentang keterampilan medis." Selesai berbicara, dia segera membukakan pintu mobil, tersenyum pada Rocky, "Master Rocky, gadis ini benar-benar keras kepala dan bandel, aku akan menanganinya saat pulang nanti." Gadis kecil itu sangat riang dan imut, "Baguslah." Rocky tersenyum dan naik ke mobil. Maggie cemberut, berkata dengan tidak senang, "Rocky, jangan kira setelah aku memanggilmu kakak, kamu benar-benar menjadi kakakku. Katakan, dari mana aku masih seorang anak kecil?" Dia masih tetap berpakaian seksi, singletnya tertempel ketat pada tubuhnya, memamerkan keahliannya. Pandangan Rocky, tidak sadar mengarah pada dadanya sekilas, tanpa sadar berkata, "Sebenarnya tidak kecil." Kalau begitu baiklah." Maggie menginjak pedal gas, "Kalau sudah duduk, ayo kita berangkat." Bernard segera berkata, "Gadis sialan, gas pelan-pelan, jangan membuat Master Rocky terjatuh." Sebelum kalimatnya selesai, mobil balap itu sudah, melesat pergi dengan cepat. Rumah Bernard, berada di tanah lapang pusat kota Babel. Depan rumahnya adalah ruangan pengobatan yang sedang buka dagang, di belakangnya adalah tempat dia tinggal. Meskipun luas rumahnya kecil, tapi lingkungannya sangat tenang dan indah, dan juga penuh dengan bau harum dari obat, membuat orang menjadi tenang dan bahagia. Maggie mengendarai mobil balap itu. Bernard turun dari mobil dengan keadaan goyang dan pusing, hampir-hampir terjatuh. Beberapa anak muridnya segera memapahnya, dia memarahi cucu perempuannya sambil dipapah untuk beristirahat di belakang. Rocky turun dari mobil dengan keadaan tenang dan stabil, melihat-lihat sekitar. Maggie bertanya dengan nada tidak senang, "Bagaimana kamu bisa tidak apa-apa? Kamu tidak mabuk darat?" Rocky berpikir, tersenyum dan berkata, "Jika itu adalah roket, mungkin aku akan mabuk sedikit." Cih. Maggie kesal dan menggertakkan giginya dalam diam, barusan dia memang sengaja mengendarai mobil dengan cepat untuk menghukum Rocky, dia menghela napas, tidak mengira sialan ini tidak bermasalah, justru kakeknya yang hampir jatuh pingsan. Rocky melihat-lihat ruang depan, melihat orang mondar-mandir, orang yang mencari dokter sedang berbaris, dia langsung berkata, "Ruangan pengobatan kalian sangat ramai. Kamu tidak lihat siapa kakekku?" Kata Maggie, dia langsung menyaut lengannya, "Ayo pergi, aku akan perlihatkan padamu ruangan obat itu." Rocky dipaksa untuk mengikutinya, dia merasakan lengannya terasa berbeda, sangat empuk, dia menundukkan kepala dan melihatnya. Hanya dengan melihat tubuh seksi Maggie, berada erat dengan lengannya, di depan singletnya, sebuah pandangan erotis muncul, tapi dia sendiri masih tidak acuh. Rocky menelan air liur di tenggorokannya, dengan sengaja minggir sedikit ke samping. Maggie mengira dia ingin kabur, dengan segera dia menariknya kembali, dua lengan putih yang halus itu dengan erat memeluknya, lalu memprotes, mengapa kamu menghindar, aku juga tidak akan menggigitmu." Rocky benar-benar tidak memiliki cara lain, hanya bisa membiarkannya untuk memeluk dia dan berjalan ke depan, dalam hatinya dia tersenyum pahit. Masih baik ini adalah kota Babel. Kalau di kota Gopo, kalau istrinya Dewi melihat peristiwa ini, dia khawatir setelah pulang nanti, dirinya harus tidur di ruang tamu lagi. Dia dipegang erat oleh Maggie, mengitari ruangan pengobatan. Harus dikatakan, di kota Babel rumah Bernard adalah ruangan pengobatan China yang paling besar, meskipun hari ini Bernard tidak melakukan kunjungan pasien, tapi pasien yang datang untuk membeli obat juga tidak ada habisnya, dan bisnisnya berkembang pesat. Rocky melihat sekeliling, kembali ke ruangan belakang rumah untuk beristirahat. Besok dia akan ikut dalam pameran bahan obat, dia menelepon Dewi, melaporkan perjalanannya, juga mulai untuk mencampur-campur salep intermiten. Bahan obat di kampung halaman Bernard adalah yang sudah siap pakai. Rocky meminta orang untuk membawakan bahan obat ke ruangannya, kemudian dia dengan serius mulai mencampurkannya. Dia berusaha keras untuk membuat keefektifan obat itu di tingkat paling besar berdasarkan sifat obatnya, dan juga tidak dengan efek samping. Tapi ketika mencampurkan obat itu sampai setengahnya, Rocky baru teringat untuk mempertimbangkan harganya.
dan dia menggunakan banyak jenis bahan obat yang mahal. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mengambil obat salep yang telah dibuatnya dan berjalan ke pintu belakang, berencana mencari tempat untuk membuangnya, menghindari agar tidak disalahgunakan. Di saat dia baru akan keluar dari pintu belakang, tiba-tiba terdengar teriakan terkejut. "Wah, Master Rocky! Benji!" Rocky terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Di luar pintu belakang Bernard, adalah sebuah lorong kecil, berhadapan dengan itu ada sebuah stan kaki lima, di atas plastiknya terletak banyak barang antik yang langsung terlihat seperti karya seni yang mahal dan bahan obat. Benji memakai sebuah kopiah dari kulit melon, melepaskan kacamatanya hitamnya dengan senang, menyambutnya dengan kerendahan hati. "Master Rocky, kamu juga berkunjung ke kota Babel." Rocky mengerutkan alisnya dan berkata, "Benji, terakhir kali kamu di Antique Street untuk menjebak ayah mertuaku, sekarang kamu datang ke kota Babel untuk menjebak orang lagi." "Master Rocky, lihatlah, kemarin itu adalah sebuah kesalahpahaman." Benji menyeringai dengan senang, "Ayah mertuamu itu mencariku, tapi aku tidak pernah menjebaknya." Kata Rocky tidak senang, "Apa yang kamu lakukan di kota Babel?" "Ah, bukan karena aku tidak bisa mengacau di kota Gopo, dengar-dengar di kota Babel akan ada pameran obat tradisional China, aku datang untuk mencari sedikit uang." Rocky memandang sekilas stan kaki lima itu, hanya melihat di sana tertata banyak ginseng ratusan tahun, yang palsu, boneka akar rumput liar palsu, juga beberapa plester koyo yang berantakan. Dalam hatinya tahu apa yang dia lakukan. "Benji, bukankah sudah dikatakan jangan menjual barang palsu? Akar rumput liar palsumu ini adalah dari lobak, siapa yang mau membelinya?" Benji menepuk dadanya, "Master Rocky, kamu jangan merendahkanku, ada seorang pembeli besar yang sudah bertanya padaku, kalau aku bisa memproduksi obat yang bagus, dia akan membeli dengan harga tinggi." Saat tengah berbicara, dia mendadak melihat sekilas obat yang ada di tangan Rocky, matanya berkilauan, "Tuan Rocky, obatmu ini akan kamu buang. Aku akan membuangkannya untukmu." Rocky teringat akan peristiwa dia membantu ayah mertuanya menjualkan obat, mengintimidasinya dan berkata, "Obat ini ada efek sampingnya, bisa mengakibatkan kematian. Jangan hanya demi uang lalu kamu menjualnya." "Tenang saja. Aku Benji memiliki batas, biasanya hanya menjual barang antik palsu, tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan hidup." Benji menepuk dadanya, berkata dengan yakin. Rocky dari awal tidak mempercayainya, langsung membuang kotak obat dan resepnya ke dalam saluran pembuangan di pinggir jalan, memutar badannya kemudian masuk kembali. Di dalam saluran pembuangan itu semuanya adalah lumpur, juga ada limbah sampah bau yang terapung-apung, baunya sangat menyengat. Dia tidak percaya, Benji pergi memungutnya. Rocky kembali ke dalam kamar, sibuk seharian, akhirnya bisa membuat campuran salep intermiten yang benar, juga menekan harga bahan obat. Setelah menghadiri pameran bahan obat di hari kedua, dia berencana untuk memberikannya pada Broto. Dia keluar dari kamar, kebetulan ingin mengitari ruang depan, di hadapannya terlihat Bernard yang sedang berjalan masuk, wajahnya penuh kegirangan. "Bernard, kamu ini." "Master Rocky, kebetulan aku mencarimu untuk berbicara denganmu." Wajah Bernard penuh kegirangan, dia berkata dengan semangat, "Malam ini sebuah obat akan dilelang, dengar-dengar salah satunya ada sekotak panacea yang akan dilelang, aku ingin mengundangmu untuk melihatnya bersama." "Panacea apa?" tanya Rocky. Bernard berkata dengan menunjukkan kegembiraan, "Panacea ini disebut balsam, dengar-dengar seorang ahli medis yang akan melelangnya. Sudah banyak master medis ternama yang menetapkan dengan resmi, penyakitnya langsung sembuh setelah mengonsumsi ini, benar-benar obat yang bagus. Hanya saja saat dicium baunya sedikit aneh, bau obatnya tercium sedikit bau lumpur, tapi tidak memengaruhi hasilnya." Rocky terkesiap, tiba-tiba terbesit sesuatu dalam kepalanya, apakah obat ini terbungkus dalam sebuah kotak kuning bergambar bunga dan pohon? Warnanya hitam. Bisa menyembuhkan tangan dan kaki yang patah, juga sangat efektif menyembuhkan luka lama. Bernard terkejut dan berkata, "Benar, Master Rocky, kamu pernah melihat obat ini." Malam ini orang-orang kaya dari kota Babel datang untuk berebut, semuanya ingin melelang sekotak obat ini dengan harga tinggi. Rocky terdiam sesaat, bukankah ini adalah obat yang dibuangnya?
Tidak mengira bahwa Benji mata duitan, ternyata dia melompat ke saluran pembuangan itu, memungut obat yang dibuangnya dan menjualnya. Bab 197. Ada yang mengacau. Rocky tidak bisa menahan tawanya, dia mengingatkan, Bernard, jangan sekali-sekali kamu melelangkan obat ini. Bernard tersenyum pahit menggelengkan kepalanya, kotak obatnya saja bisa dilelang sampai 40 juta, semua orang kaya di kota Babel memperebutkannya, aku hanya datang untuk melihat apakah obat itu benar-benar manjur dan begitu ajaib. Kata Rocky, Bernard, teleponlah Yoga dan juga katakan padanya jangan melelangkan itu. Setelah mengantarkan Bernard, perasaan Rocky sangat kesal, ingin mencari Benji untuk membalas dendam, tapi dia juga berpikir, khawatir jika orang licik ini sudah mengambil uang dan kabur lebih dulu. Dia hanya bisa menyerah, dalam hatinya berharap Bernard tidak akan melelangkan itu. Obat yang dipungut dari saluran pembuangan, meskipun terhitung manjur, tapi siapa yang bisa meminumnya? Setelah Rocky kembali ke kamar, dia melihat masih ada sisa banyak bahan obat, sangat disayangkan beberapa dari bahan obat mahal itu sudah dibuang, lalu dia memanfaatkan bahan yang ada di tangannya untuk membuat dua jenis obat. Juga menggunakan sisa bahan, salep intermiten, ditambah dengan obat lainnya dan membuat produk cacat, salep intermiten Black Jade. Di dalam, salep intermiten Black Jade, awal mula adalah sebuah obat salep, tapi obat salep ini termasuk dalam produk kelas tinggi, tapi di mata Rocky, panacea kelas tinggi benar-benar terlalu banyak, salep intermiten Black Jade, hanyalah obat biasa yang sepele. Tapi menurut orang awam, obat ini adalah panacea yang paling berharga dan bisa membuat kesembuhan yang ajaib. Tidak tahu juga dari buku medis kuno mana keluarga Ren mempelajari fragmen ini, ternyata bisa digabungkan menjadi produk cacat, salep intermiten Black Jade. Selesai membuat salep intermiten Black Jade, sisa ampas rebusan juga tidak banyak, sudah tidak berguna, sayang juga kalau dibuang. Rocky juga sekaligus mempelajari beberapa obat cair, hanya ada satu gelas kecil, dia mencari sebuah botol obat tetes mata, cukup terisi penuh. Seharian di dalam kamar mencampurkan obat salep, Rocky berdiri dan meregangkan badannya sebentar, pergi ke apotek untuk berkeliling. Bernard mabuk darat dan dia beristirahat di kamarnya, dan Maggie sudah berganti pakaian akrobatik putih, melakukan praktek pemeriksaan. Dengan rambut hitam dan pakaian putih seperti salju, dia sedang memperhatikan denyut nadi pasien dengan serius, dan dia menjadi dua orang yang sangat berbeda dari pakaian kulit seksi mobil balap sebelumnya. Rocky melihat pasien yang sakit berbaris, dan dia tidak mengganggunya, berdiri di kejauhan dan mengawasinya. Pasien sakit yang datang pemeriksaan, bukan penyakit yang akut, Maggie mendiagnosa dengan tepat, dalam sekejap satu resep obat, semakin cepat dan tepat. Maggie juga melihat Rocky, mengangguk pelan padanya, menyuruhnya untuk menunggu. Melihat penampilannya yang terlihat bijaksana ini, Rocky tertawa dalam hati, tahu bahwa dia sedang berpura-pura, khawatir dia duduk dengan kesal, ingin segera menyelinap pergi. Rocky berdiri di belakangnya, melihat bagaimana dia melakukan pemeriksaan medis. Di waktu ini, pintu aula medis menjadi sangat ramai. Maggie mengernyitkan alisnya, mengangkat kepalanya dan bertanya, ada apa? Hanya melihat seorang bapak-bapak berpakaian hitam panjang, kedua tangannya terlipat di belakang, mengangkat kepalanya dengan angkuh, ekspresi wajahnya merendahkan. Seorang anak murid berkeringat dingin, berkata tidak berdaya, Dokter Maggie, Bapak ini ingin membeli salep luka bakar, tapi kami memberikan salep luka bakar yang ada di toko obat herbal, tiba-tiba dia mengatakan obat ini sampah. Sampah. Seketika wajah Maggie tidak senang, dia berdiri dan berkata, Hei Bapak tua, salep luka bakar apotek keluarga Sou, jika dibandingkan dari seluruh distrik Nangwang, tidak ada yang lebih baik dari ini. Jika kamu tidak mengerti, maka jangan seenaknya mengkritik. Bapak itu mendengus dingin, tidak mengerti. Di dalam salep luka bakar safflowermu ini, ada kulit pohon Euphormia, rhodiola, kulit penyu. 23 obat tradisional China lainnya, obatnya terlalu beragam, tapi efektivitas obatnya tidak cukup, hanya barang yang menyolok tapi tidak ada gunanya, apakah layak untuk disebut obat luka bakar paling baik di seluruh Nangwang? Dia mendadak menyebutkan ke-23 obat tradisional China itu dalam sekali ucapan,
bahkan dia juga mengatakan dosisnya. Kerumunan orang di sekitar yang mendengarnya menjadi terkejut. Rocky juga sedikit tercengang, bapak tua ini hanya dengan mencium baunya langsung bisa menyebutkan semua formula dan biayanya, ini tidak mudah. Wajah Magi tertegun, tersenyum dingin dan berkata, ternyata kamu adalah master. Bapak tua, aku berani bertanya padamu dari golongan manakah kamu, ini adalah kunjungan atas suruhan orang. Gadis kecil, umurmu masih kecil, tapi perkataanmu tidak kecil. Bapak tua itu dengan angkuh, terkekeh, dan berkata, aku hanya lewat saja, tidak tertarik untuk mampir ke apotek Bernard tua, hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Tidak mengira sudah bertahun-tahun lamanya, keterampilan medis Bernard tua semakin mundur. Bernard adalah dokter yang sangat terampil nomor satu di Nangguang, dikagumi banyak orang, tapi perkataan, Bernard tua, itu, jelas memandang rendah Bernard. Magi yang melihat perkataannya sangat angkuh, ekspresi wajahnya juga sangat dingin, dan berkata, siapa sebenarnya kamu? Kamu mengenal kakekku. Nona muda, kamu belum layak untuk mengetahui identitasku. Bapak tua itu menunjuk ke arah obat dalam lemari kaca yang dipajang, dan mencibir, semua obat ini adalah sampah, sepertinya aku salah tempat, dokter paling terampil nomor satu apanya, hanyalah reputasi belaka. Selesai berbicara, dia acuh tak acuh, dia langsung menginjakan kaki keluar pintu. Magi kesal setengah mati, hampir-hampir mau meledak. Bapak tua ini datang tanpa alasan, menunjuk ke arah produk obat-obatan milik keluarga Zhou dan mengkritik seenaknya, sekaligus mengatakan, sampah, selesai itu langsung pergi. Di dalam toko obat herbal masih ada beberapa pasien, jika masalah hari ini sampai terbongkar keluar, di manakah reputasi pengobatan keluarga Zhou? Dia menggerutu, lalu segera mengejarnya, menghalangi bapak tua itu. Berhenti. Bapak tua sialan, menurutmu produk obat keluarga kami sampah, mampukah kamu mencoba untuk membuatnya? Apa sulitnya? Bapak tua itu melipat tangannya dengan angkuh, sekaligus menunjuk sekotak obat yang berada di dalam lemari obat, dan berkata, katakanlah, pil Rohandan, milikmu itu, di dalamnya ada kalajengking merah, sedum. 19 bahan obat lainnya. Selesai berbicara, dia kembali menunjuk satu obat lagi. Obat koyo ini, ada tulang harimau, Atractylodes luminosa. Dan 21 obat lainnya. Ini pasti adalah obat balai kota keluarga Zhou, di dalamnya pasti ada aoba, kuncup teratai. Dan 36 obat lainnya. Bapak tua ini menunjuk sembarangan ke arah lemari obat, setiap kali menunjuk produk obat, langsung menyebutkan semua formula obatnya. Sekujur tubuh Magi berkeringat dingin, wajah kecilnya sedikit pucat. Karena mendadak bapak tua ini sudah menyebutkan semuanya, di dalamnya ada banyak produk obat, juga adalah resep rahasia keluarga Zhou, orang luar tidak seharusnya tahu. Kerumunan orang di sekitar semakin banyak, banyak juga orang di luar yang ikut melihat keramaian ini. Magi berkeringat dingin, kemudian dia mencegahnya, diam kamu, tidak diperbolehkan berbicara lagi. Kalau terus membiarkannya untuk berbicara, bukankah resep rahasia pusat pengobatan akan terbocorkan kemana-mana? Bapak tua itu tertawa terbahak-bahak, dengan angkuh berkata, bagaimana? Mengakui bahwa keterampilan medismu sangat rendah. Kalau kamu mengakui bahwa beberapa obat ini adalah sampah, ataukah kamu mau melepaskan nama terhormat, dokter dengan keterampilan medis nomor satu di Nangguang itu, agar orang lain tidak salah paham? Sialan, bapak tua sialan, jangan kamu bermimpi. Magi hampir meledak, dia berusaha keras untuk terus tenang, tapi sebenarnya dia sudah kehilangan kesabaran. Dulu beberapa orang tidak setuju dengan ucapan, dokter dengan keterampilan medis nomor satu di Nangguang, saling menjatuhkan, saling berlomba dalam keterampilan medis, semua kalah. Tapi hari ini keterampilan medis bapak tua ini, ternyata tidak bisa tertandingi. Jika dia tidak melakukan apapun, tanda kebesaran dari pusat pengobatan keluarga Zhou akan hancur total, tapi dia bukanlah lawan dari bapak tua ini, dia panik, tangan dan kakinya dingin, segera menoleh dan berkata. Ada orang yang mengacau, cepat panggil kakek. Tepat sekarang, suara yang keras dan jelas terdengar melewati kerumunan orang. Aku lihat kamu ingin menghancurkan papan nama orang yang kamu anggap palsu, ingin menginjak otoritas atas barulah percaya ya kan?
Magi mengangkat kepalanya, matanya terbelalak. Rocky. Rocky mengedipkan mata padanya, tersenyum dan berjalan ke depan, dan berkata kepada bapak tua itu, apakah kamu menginginkan salep luka bakar? Bapak tua itu memerhatikannya dengan tatapan dingin, mencaci dan berkata, pokoknya jangan pernah menunjukkan salep luka bakar sampah itu di hadapanku lagi. Rocky terdiam sebentar, tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang obat ini? Saat di tengah berbicara, dari dalam dadanya dia mengeluarkan sebuah botol obat air mata yang kusut. Bapak tua itu memasang wajah serius, berkata dengan marah dan mencaci, sampah apa ini, beraninya kamu menunjukkannya di hadapanku. Bab 198. Mau bertaruh harus rela untuk kalah. Magi melihat sampai mengerutkan keningnya. Botol obat tetes mata ini tampak usang dan mengunung, di dalamnya juga sudah keruhan sama sekali tidak bisa melihat ada barang apa. Sekeliling orang mengulurkan leher mereka, mengeluarkan suara tawa. Rocky tetap tenang, tertawa berkata, obat ini sampah atau bukan, coba dulu baru bilang, bagaimana? Orang tua tertawa, dengan agung berkata, boleh. Kalau obat tetes ini tak berguna, kamu cabut sendiri merek apotek sendiri, menghancurkan di hadapan semua orang. Boleh. Rocky tanpa berpikir, menjawab dengan cepat. Magi panik, langsung menahannya, Rocky, kenapa kamu mau masuk ke dalam jebakannya, dia ini namanya memprovokasi. Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Rocky tersenyum dan melepaskan tangannya, dengan tenang berkata, mencari solusi sesuai dengan kondisi, kalau tidak mengeluarkan barang kesayangan apotik, orang tua ini tidak akan berhenti. Hanya dengan obat tetes sampah ini. Juga merupakan barang kesayangan. Orang tua itu tertawa terbahak, menunjuk seorang pasien dengan asal, kamu coba. Di atas punggung tangan pria parubaya itu, kebetulan ada luka bakar sebesar telur, lukanya merah sekali, tampaknya baru saja terluka, panik berlari ke apotik keluarga Sou mengambil obat. Pria parubaya itu tercengang, langsung menggelengkan kepalanya, obat ini sama persis dengan kencing anjing, aku tidak mau. Aku masih takut mati keracunan. Kerumunan orang di sekeliling juga mengeluarkan suara tawa. Rocky berjalan maju, mengeluarkan sebuah kartu bank dan melambaikannya, teman, di dalam kartu ini ada 2 miliar, kalau kamu bersedia mencoba obat ini, kalau obat ini tidak bisa menyembuhkan, maka uang ini akan menjadi milikmu. Tapi kalau bisa sembuh. Dia menjulurkan tangan menunjuk orang tua itu, maka dia akan memberimu 2 miliar, bagaimana? Orang tua itu berkata dengan marah, atas dasar apa aku harus memberinya 2 miliar? Rocky tersenyum, kakek, mau bertaruh harus rela untuk kalah, aku saja sudah menyetujuimu untuk menghancurkan papan merekku, apakah kamu tidak sanggup untuk kalah? Kamu. Orang tua itu diprovokasi seperti itu, dalam sekejap merasa dimalukan, hanya bisa dengan wajah marah berkata, siapa takut, taruhan saja, tapi aku katakan dulu, kalau tidak bisa langsung sembuh, kamu harus langsung menghancurkan papan merekmu. Deal. Rocky mengangguk dengan senang hati. Rocky, apakah kamu sudah gila? Wajah Magi memerah, langsung menahannya, mengobati luka bakar paling tidak harus 3 hari, bagaimana kamu bisa menyetujui dengan sesuka hati? Tidak apa-apa. Rocky tersenyum dan berkata, lagi pula aku hanya kalah 2 miliar, uang bukanlah masalah. Kamu tidak masalah, aku bermasalah. Papan merek tulisan emas keluargaku, bahkan menghabiskan uang 2 triliun saja. Pun tidak bisa dibeli. Magi menghentakkan gaginya langsung, marah dan kesal terhadap Rocky, langsung menyuruh orang pergi memanggil kakeknya. Begitu mendengar bisa mendapatkan 2 miliar, pria parubaya itu langsung senang sekali, mengangguk, aku coba sekarang. Meninggalkan bekas luka di tangan, satu bekas luka diganti dengan 2 miliar, setara. Orang tua itu berdehem dingin, tenang, pasti bukan aku yang mengeluarkan uang ini. Rocky mengangguk, mengeluarkan botol obat tetes mata, meneteskan 7 atau 8 tetes ke punggung tangan pria parubaya itu. Baru saja tetesan obat ini keluar, dalam sekejap aroma yang melayang di udara bukan bau obat, rupanya ada samar-samar bau bunga, membuat orang yang menciumnya merasa segar. Orang tua itu menarik nafas dalam, ekspresinya dalam sekejap berubah terkejut, matanya menatap pria parubaya itu dengan lekat.
Obat air apa ini? Tanganku sudah tidak sakit lagi. Pria parubaya itu juga terkejut, menunduk kepalanya melihat punggung tangannya, tiba-tiba berteriak, tanganku gatal sekali. Punggung tangannya awalnya merah sekali dan bengkak, terbakar sampai kulitnya mengelupas sampai dagingnya terlihat, tapi bisa dilihat dagingnya menyatu dengan cepat. Daging dan kulit menyatu dengan cepat, rasanya gatal sekali. Pria parubaya itu sulit menahan rasa gatal, tidak bisa menahan langsung menggaruknya. Tapi begitu dia menggaruknya, bekas luka di punggung tangannya malah seperti pasta, begitu disentuh langsung terlepas. Tapi tepat di bawah lukanya, terdapat kulit baru yang utuh, selain kulitnya bertambah terang, bisa-bisanya tidak meninggalkan bekas apapun. Sekelilingnya menjadi tenang, satu persatu tatapan yang kaget, menatap lekat punggung tangannya. Bibir orang tua itu terbuka setengah, ekspresinya terkejut. Magi baru saja mau mencari kakek, melihat keadaan ini juga terdiam di tempat. Pria parubaya itu tercengang beberapa detik, tiba-tiba berteriak dengan semangat, sudah sembuh. Tanganku sudah sembuh, sedikit sakit pun tidak ada lagi. Rocky melejitkan bahu kepada orang tua itu, kakek, maaf, membuatmu menghabiskan uang. Bayar, orang tua. 2 miliar, hahaha. Pria parubaya itu langsung senang sekali sampai wajahnya memerah, langsung menarik orang tua itu, takut dia kabur. Orang tua itu tersadar dari keterkejutannya, dengan mengerutkan kening mengeluarkan sebuah kartu dari dalam kantong, melempar ke hadapan pria parubaya, di dalam kartu ini ada 2 miliar lebih, sudah ambil langsung pergi, tidak perlu balik lagi. Dewa Medis, terima kasih Dewa Medis. Pria parubaya itu senang sekali sampai matanya terbuka, lalu membungkuk tidak henti kepada Rocky. Sekali dayung, 2 pulau terlewati, selain mengobati obat, juga sudah mendapatkan uang, menganggap Rocky sebagai dewa kekayaan. Kerumunan orang di sekitarnya cemburu sekali, kalau tahu obat ini ampuh, lebih baik membakar diri sendiri, berebut untuk mencoba obat. Magi tersadar, tiba-tiba mendekat pada Rocky, dengan semangat berteriak, Rocky, sungguh hebat. Rocky terpaksa memeluknya, lehernya dipeluk erat oleh Magi, langsung sesak nafas. Untungnya ada kamu di sini. Magi senang sekali sampai wajahnya memerah, dengan senang, bisa-bisanya di hadapan semua orang, mencium wajah Rocky dengan ganas. Rocky tercengang, telinganya langsung memanas. Sekerumunan orang mengeluarkan suara tawa. Magi baru menyadari, apa yang dia lakukan tadi, dengan cepat melepas diri dari tubuh Rocky, wajahnya memerah sekali. Rocky menyodorkan botol obat itu, tersenyum kepada orang tua dan berkata, kakek, kamu lihat apa resep obat ini? Orang tua itu mengambil dan menciumnya untuk beberapa saat, keningnya berkerut, lalu merasakan obat ini. Dia berdeham, wajah tuanya memerah, menggeleng kepala dan berkata, maafkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh tidak tahu sebenarnya Tuan menggunakan obat apa. Aku bukan Tuan. Rocky terdiam, tersenyum dan berkata, aku adalah murid apotek keluarga Shou. Magi tercengang, wajahnya berubah sangat berterima kasih. Rupanya kamu seorang murid. Bola mata orang tua itu hampir melotot keluar, memperhatikan Rocky dari atas kepala sampai ujung kaki, tiba-tiba aura yang keluar seperti bola kulit, menggeleng kepala dan menghela nafas, sungguh tidak menyangka, kamu masih muda begini, rupanya mempunyai keterampilan medis sehebat ini. Tampaknya aku sudah tua, tidak menyangka Bernard rupanya bisa mendidik murid sehebat ini, aku menarik kata-kataku tadi. Setelah mengatakannya, di hadapan banyak orang menghadap Rocky dan Magi, bersalaman, dan menghela nafas, keterampilan medis Bernard tinggi, aku yang tidak bijaksana, aku tadi sudah ceroboh. Bernard memang dewa medis nomor 1 di Nangguang. Magi senang sekali, berkata, orang tua, sekarang sudah tahu kehebatan kakekku bukan? Kalau bukan kakekku mabuk mobil, kamu hari ini masih bisa kalah lebih menggenaskan dari ini. Wajah tua orang tua itu memerah, membungkuk kepadanya, orang tua sepertiku tidak bijaksana, lain hari akan pergi mengunjungi Bernard, meminta maaf kepadanya. Setelah mengatakannya, dia melirik Rocky, tertawa dengan canggung, Tuan Rocky, obat kamu ini. Apakah boleh menjualnya kepadaku? Aku bersedia membayar 20 miliar.